Kamu tahu nggak ayah takut apa? Ayah takut kamu tumbuh besar dan kita jadi berjarak. Ayah takut kita nggak lagi bisa sering ketawa bareng kayak sekarang. Atau bahkan kamu nggak mau main lagi sama ayah. Ayah takut banget ayah terpaksa nggak bisa meluangkan waktu dan kamu punya dunia baru, teman baru, safe baru, dan ayah nggak punya tempat lagi di agenda kamu. Ayah takut kamu makin besar dan kamu nggak mau ayah peluk lagi. Ayah takut akan datang masanya ketika kita berdebat. Kamu ngotot sama yang kamu mau dan ayah nggak bisa ngerti. Ayah keras kepala dan kamu nurunin itu dari ayah. Kalau datang nanti masanya, ayah cuma mau bilang, selamanya kamu kebanggaan ayah, kesayangan ayah. Terima kasih udah bikin ayah jadi seorang ayah. Kalau nanti ayah malu atau gengsi nunjukin tanda sayang, boleh nggak kamu bantu ayah? Peluk ayah, bilang sayang ke ayah, karena selamanya ayah sayang kamu. Ada anak yang kelihatannya cuek, tapi aslinya dia mikirin semuanya. Masa depannya, keluarganya, kehidupannya, percintaannya, semua itu dia pendam sendirian. Detik-detik sebelum kejadian. Hati-hati ya guys, kalau main ke alam sendirian. Soalnya kalau ada apa-apa, gak ada yang bantuin. Video ini diambil menggunakan tripod. Ini airnya bening dan dingin banget, kayak air es. Perhatikan batu ini. Setiap langkah perjalanan kita telah tertulis di Lauhul Mahfudz. Dengan siapa kita kenal, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berjodoh, dan kapan ajal tiba. Hiduplah sampai tahu alasan kenapa kamu mengiyakan 77 kali pertanyaan sebelum lahir ke dunia. Tuhan tidak pernah menaruh tanggung jawab di pundak yang salah. Jadi, jika kamu terpilih, berarti kamu mampu. Di dunia ini ada 3 perkara yang dibenci sama manusia. Yang pertama adalah omong kosong, yang kedua otak kosong, yang ketiga dompet kosong. Mau benar itu Pak Arok ah. Tak perlu bersuara, cukup hati yang berbicara. Dan tak perlu banyak cerita, cukup langitkan bersama doa. Hanya Allah yang mengerti betapa sulitnya menahan sabar tanpa harus bicara panjang lebar. Yang kuinginkan saat ini, sehat badan, sehat pikiran, dan hidup tenang. Dan hanya ingin membahagiakan dan dibahagiakan. Kalau saudara ditakdirkan jadi pejabat, itu juga bukan sukses. Jadi pejabat itu adalah ujian. Pasti berhenti. Mau jadi presiden, jadi raja, pasti berakhir. Mungkin ada yang berakhir jabatan, ada yang jabatannya masih, tapi barengan berakhirnya dengan berakhir hidupnya. Pasti berakhir. Mana Alexander the Great? Maut, mati. Maka hidup mah nggak usahlah petantang-petenteng. Ya, biasa we. Kita ini hamba Allah. Kita belajar dengan ikhlas. Kita sungguh-sungguh berusaha bermujahadah mengamalkan. Nanti ketemu kita dengan takdir kita. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ini, jadi itu. Tapi Allah yang ngatur. Kita sungguh-sungguh berusaha benar. Gitu aja sambil tunggu mati ya. Ada yang tanya begini, sudah lama kerja, tapi begitu-begitu saja hidupmu. Hidup ini nggak perlu kaya dan tak perlu terlihat kaya. Asal megang uang dan tak punya utang sana sini, itu sudah cukup. Karena prinsipku, tetaplah hidup sederhana, tapi tidak pernah kekurangan dana. Digo Bika.
Selama kita melakukan olahraga di bawah umur 55 tahun, investasi paling bagus itu menurutku otot jantung dan otot kaki. Otot kaki itu menyelamatkan separuh hidup kita di masa tua. Karena apa? Tulang femur itu adalah salah satu tulang terbesar di tubuh manusia. Dan rata-rata lansia yang meninggal di WC itu akibat kepleset, kolum femornya patah. Dan ada arteri besar di sana namanya arteri femoralis. Makanya matinya orang tua rata-rata kepleset di WC itu karena dia patah tulang femur. Terus akhirnya arteri femoralisnya pendarahan, jadilah stroke dan gagal jantung. Nah ini plot twistnya. Melatih otot kaki, ya, melatih otot kaki secara sering itu mengurangi resiko pengeroposan tulang di masa tua. Dan itu sahih secara ilmiah. Leg, quadricep, hamstring, calf, tibia, ya. Secara keseluruhan ya? Secara keseluruhan. Melatih otot kaki secara konsisten itu akan mengurangi resiko pengeroposan tulang di usia 55. Jadi kalau Anda mau di masa tua masih pengen menggendong cucu, umur 70 masih pengen naik gunung, umur 75 masih pengen jalan kaki, leg day. Selama kita... Kata siapa laki-laki tidak boleh bercerita? Cerita sajalah, laki-laki juga manusia. Tapi berceritalah sewajarnya, jangan terlalu mendramatisir masalah yang sudah ada. Laki-laki tidak diukur dari ceritanya, tapi laki-laki diukur dari perubahan yang sudah dilakukannya. Ingat, laki-laki bisa ditinggalkan oleh wanita karena kesalahan, dan laki-laki bisa dibuang oleh wanita karena keadaan ekonomi yang berantakan. Jangan terlalu larut dalam penyesalan. Buatlah perubahan, perbaiki diri, perbaiki ekonomi, dan buat wanita itu menyesal ketika sudah memilih pergi. Dan ketika dia ingin kembali, kita tutup rapat-rapat pintu hati. Sebanyak-banyaknya harta meninggal juga, setinggi-tingginya pangkat wafat juga, sehebat-hebatnya ilmu meninggal juga. Maka orang cerdas itu orang yang selalu menyiapkan bekal ke tempat yang akan ia tuju. Ketika meninggalkan dunia, kita mesti sadar dan paham bahwa tempat yang kita tuju hukumnya tidak sama dengan dunia. Maka pandai-pandai menyiapkan bekal. Kesimpulan kedua, ingat baik-baik kalimat ini, Allah menginginkan seluruh hambanya sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Otak minta libur, tubuh minta kasur, cuaca nyuruh tidur, sedangkan isi dompet memaksa untuk terus bertempur. Saya memang bodoh, tapi saya selalu ingin belajar. Saya memang belum berhasil, tapi saya akan terus berusaha. Ingatlah, kamu harus berhasil dulu baru bisa dihargai. Terkesan kejam, tapi dunia butuh pembuktian. Jalan naik memang melelahkan, tapi ada jutaan perasaan yang kita bawa. Ada bangga dan haru jika sampai puncaknya. Sebaliknya, jalan turun tidak semelelahkan naik, tapi tubuh lebih terasa letih. Kita seolah diminta melucuti semua ego dan kebanggaan, kembali pada titik yang lebih rendah dan menjadi manusia biasa.